mau tanya nih Om, ini kan Om udah jalan kayak ini berapa lama Om? Ini udah kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Ini house blend itu pakai apa sih Om sebenarnya Om? House blend di sini itu kita full Arabica, kemudian menggunakan 100% beans dari Indonesia, Gayo dan Mandailing. Cuman karakter roastingannya kita coba kulik gimana agar dapat sisi body atau bullnya dari Gayo. Jadi sebagian Gayo kita dark roast, kemudian sebagian dari Gayo kita bikin medium, Mandailingnya tetap medium. Sehingga di situ karakter asam dan bodinya bisa ngeblend, tujuannya buat balance biar menghasilkan kopi yang bisa mendekati cita rasa yang selama ini banyak dikenal sama orang itu adalah karakter robusta. Kenapa di sini Arabica? Karena menurut saya selaku di sini ya bisa dibilang sebagai owner dan head barnya itu Arabica lebih ramah di perut, kemudian secara taste juga lebih colorful. Jadi alasan Om kayak gitu tuh, Ya, pakai kedua beans itu. betul. Oke. Terus menurut Om apa sih yang bikin budaya ngopi di Indonesia sama di luar negeri itu yang spesial dari Indonesia itu budayanya gimana sih Om? Sebenarnya ada sedikit perbedaan yang cukup mendasar antara budaya ngopi di luar negeri dan di Indonesia. Kalau di kebetulan memang sebelum ini berdiri, saya salah satu yang berkesempatan mencoba kopi dari tempat di mana cikal bakal espresso itu dilahirkan, yaitu di Italia. Bulan Desember 2024 saya kesempatan ke Italia, Januari kedai dibuka, di mana November sebelumnya saya sudah melakukan R&D. R&D di mana rasa espresso itu benar-benar saya memorize. Rasa espresso yang sudah saya hasilkan itu saya memorize. Kemudian saya coba di Italia dan ternyata memang rasanya itu uh, mendekati. Disitulah cikal bakal saya akhirnya memutuskan untuk jual. Keterkaitan dengan kultural ngopinya, di sana itu orang ngopi itu lebih gak neko-neko. Jadi kebanyakan orang di sana memesan one shot espresso, kemudian macchiato. Macchiato pun gelasnya gelas kecil. Semua yang disajikan tidak ada latte art gitu, jarang sekali disajikan di sana. Nah, Yes. karakter ngopi di Indonesia lebih beragam karena itu didasari dengan banyaknya beans yang ada di Indonesia. Nah, cuma di sini memang yang menjadi underline dari saya, tidak semua beans itu cocok dijadikan espresso. Gitu. Nah, di sini karakter ngopi di Indonesia lebih beragam. Orang banyak suka filter coffee alias V60 gitu. Kemudian di sini juga varian white base itu kopi susu ya, itu sangat dominan sekali ketimbang hanya memesan satu shot atau secangkir espresso ataupun americano panas. Ini salah satu fun fact yang ada di orang kita kalau ngopi di luar itu ketika bilang americano selalu disodorkan this is your lungo. Jadi lungo itu espresso yang diekstrak panjang, lebih Iya. panjang. Jadi bukan double espresso di atasnya lagi, sehingga rasanya cenderung terdilusin, ya, encer gitu. Nah, itu jadi mereka sebenarnya nggak mengenal Amerika. Cikal bakal Americano itu tentara Amerika yang di sana nggak kuat ngopi espresso. Tapi orang sana makanannya ya orang bule itu intinya suka dark gold kopi. Oke. Di kedai ini biasanya tuh pelanggan lebih suka ngopi sambil kerja kah atau ngobrol atau pengen cerita aja nih ke baristanya. Jadi kayak gimana sih Om? Jadi konsep yang saya buka ini kan konsep street coffee bar ya. Street coffee bar itu kecenderungan genrenya ke slow bar. Slow bar yang dalam ini itu seharusnya tempat cerita ya. Tapi memang kekurangannya di sini pinggir jalan pasti rame gitu ya. Cuma kalau sudah ada momennya banyak aja yang cerita gitu.
Cuman kalau yang nyambi kerja ya mungkin 10% lah ada. Ada salah satu orang desainer yang nyambi kerja di sini, tapi kebanyakan memang ya ada aja yang cerita, yang mengapa ya, mencoba kita bertukar energi. Itu sih. Terus apa cerita atau momen favorit Om tentang pelanggan yang pernah ambil di sini Om? Nah ini momen itu sebenarnya ketika kita gini ya, kedai itu kan nggak selalu rame gitu ya. Kadang kita mau tutup, tiba-tiba ada satu datang nih menjelang closing. Kemudian dia cuman pesen misalnya 1 cup americano, tapi lama banget. Lama dia nggak tahu ngobrol pun nggak. Gitu. Iya. Coba saya pancing ngobrol nggak. Tapi ternyata dari kesabaran kita meladenin orang ini, ternyata besoknya dia itu kayak kepala sales gitu, kepala sales salah satu leasing. Tiba-tiba dia bawa nih 1 gerbong tim salesnya ngopi sehari berikutnya, kemudian rutin, kemudian tiap pagi kadang setengah 9 dia datang 2 orang untuk ngopi. Dan akhirnya ini yang faktor yang kita nggak tahu ya, bahwa rezeki itu kadang-kadang dihasilkan dari sebuah proses kesabaran yang harus menunggu, yang kita nggak ngerti. Ternyata dari nunggu yang mau closing yang sebenarnya sudah capek itu waktu itu, akhirnya ngedatengin, oh kemarin dia datang ke sini bawa order 150.000 gitu. Nah itu salah satu hal yang menarik. Di lain itu memang ada beberapa mahasiswa yang cerita gitu, cuman nggak rutin. Yang paling rutin ya, tapi intinya pelanggan yang balik adalah pelanggan yang berhasil menciptakan interaksi dengan para barista selain saya. Tapi fun fact-nya lagi, ada beberapa pelanggan kalau nggak lihat saya, dia tidak bahkan nggak beli. Gitu. Kalau ada, oh nggak ada si Om nih, gitu. Itu yang cukup menarik. Berarti memang di sini adalah karena berdasarkan namanya Crema and Soul gitu. Crema itu adalah krim atau buih dari kopi yang dihasilkan dari proses pengepresan itu, sehingga menghasilkan espresso dengan crema. Soul itu berarti jiwa daripada barista atau siapapun yang menghasilkan, termasuk saya di sini yang awal-awal merintis membuka street bar gitu. Begitu Mas. Kita Om. Terima kasih. Terima kasih banyak.